selagi menunggu kalian mempersiapkan alat tulis, Ibu akan melakukan presensi kepada kalian terlebih dahulu. Fadlizil Ikram, Aldi Saputra Marpaung, Rati Indriani, Miatu Fadila, Nagindra Quintarida, Vifta Fazera, Tegar Abdi Gibrani, Gita Nur Aziza, Ayun Fadila. Baik, berarti ada semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah Indonesia. Sebelumnya ada yang tahu nggak materi kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya, Gita kan? Pengaruh kolonialisme bangsa Spanyol, Bu. Ya, bagus. Jadi setelah kita mempelajari tentang pengaruh kolonialisme bangsa Spanyol di Indonesia, selanjutnya kita akan memasuki materi mengenai kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa latar belakang bangsa Belanda datang ke Indonesia itu yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, yaitu dengan jalur perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa terputus, memicu Belanda mencari sumber rempah langsung ke Nusantara. Lalu ada latar belakang yang kedua, yaitu adanya semangat penjelajahan samudra. Ada yang tahu itu? Dia itu ada disebut dengan 3G. Saya, Bu. Baik, silakan pada Ayu. Baik, Ibu. Tujuan para penjajah datang ke Nusantara itu didasari oleh 3G, yaitu gold, gospel, dan glory. Baik, bagus Ayu. Latar belakang yang ketiga itu yaitu keberhasilan Portugis, di mana Portugis berhasil berdagang rempah dari Maluku memicu Belanda untuk menyusul mereka. Di sini saya ingin bertanya, apakah kalian tahu siapa yang berekspedisi pertama ke Indonesia, bangsa Belanda? Bu. Cornelis Jawatan bukan sih, Bu? Ya, betul. Oh iya, makasih, Bu. Ya, Cornelis de Houtman itu pada tahun 1596 melakukan ekspedisi pertama Belanda ke Nusantara dengan 4 kapal. Lalu ekspedisi pertama Belanda ke Nusantara, mereka tiba di Banten pada tahun 1596. Adapun keberhasilan dan kendala yang mereka alami yaitu ketika mereka itu berhasil membawa rempah-rempah kembali ke Belanda meski dalam jumlah yang sangat terbatas. Namun sikap arogansi membuat hubungan dengan penduduk lokal kurang baik. Di sini bangsa Belanda pada saat itu membentuk sebuah kongsi dagang. Ada yang tahu apa itu kongsi dagangnya? Baik, Tegar, silakan. Namanya kongsi dagang VOC. Ya, betul. VOC atau Vertiede Oostindische Company, yaitu didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602 untuk menyatukan perusahaan dagang Belanda dan menghindari persaingan tidak sehat. Adapun hak istimewa VOC atau oktrooi, yaitu monopoli perdagangan, mencetak uang, mengangkat pegawai, membentuk angkatan perang, membuat perjanjian dan menyatakan perang. Adapun fakta dari VOC ini yaitu VOC menjadi perusahaan pertama di dunia yang menerbitkan saham untuk publik. Lalu yang selanjutnya itu adalah tujuan kedatangan Belanda. Ada yang tahu tujuan Belanda datang ke Indonesia itu untuk apa? Bu. Untuk mencari rempah-rempah, Bu. Karena buat orang-orang Eropa itu rempah-rempah kayak jadikan penghangat tubuh gitu loh, Bu. Ya, bagus. Yang lain ada yang ingin ditambahkan? Selain tujuan untuk mencari rempah-rempah? Tidak ada. Baik, selain untuk mencari dan menguasai sumber rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lada yang sangat berharga di Eropa, seperti yang dikatakan Gita tadi, selanjutnya itu ada tujuan politik, yang dimana mereka itu menguasai wilayah untuk memperluas kekuasaan Belanda di Asia,
dan menyaingi bangsa Eropa lain. Adapun tujuan yang ketiga yaitu mereka memonopoli perdagangan dengan mengendalikan seluruh jalur perdagangan rempah agar keuntungan mengalir hanya kepada Belanda saja. Adapun di sini dampak positif dan dampak negatif dari kedatangan Belanda. Ada yang tahu dampak negatif dan positif dari kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia? Saya Bu. Baik, karena tadi bisa menjawab, silakan yang lain lagi. Jadi dampak kedatangan Belanda, dampak negatifnya itu penderitaan rakyat, eksploitasi ekonomi, politik defisit perang. Dampak positifnya itu infrastruktur, pendidikan yang terbatas, yang terakhir itu kesadaran nasional, Bu. Ya, bagus. Itu adalah dampak positif dan dampak negatif dari kedatangan bangsa Belanda. Lalu yang selanjutnya adalah bentuk dan contoh perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme Belanda. Dia itu ada dua. Apa ada yang tahu bentuk perlawanannya itu? Saya Bu. Ya, ayo buka. Terima kasih Bu. Ya, jadi bentuk atau cara perlawanan dari rakyat Indonesia terhadap penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda yang pertama itu adanya perlawanan yang bersifat kedaerahan atau lokal gitu kan Bu. Seperti yang dilakukan oleh kerajaan gitu kan terhadap kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda. Terus juga seperti perang Diponegoro, terus ada perang Aceh, itu juga termasuk perang kedaerahan atau lokal untuk melawan penjajahan Belanda. Sekian Bu, terima kasih. Ya, betul. Jadi itu adalah bentuk dan contoh perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda. Dan juga pada saat itu ada sebuah pergerakan nasional di mana ada namanya organisasi kooperatif. Oh ya. Yaitu organisasi seperti Budi Utomo sama Serikat Islam. Iya Bu. Nah, baik itu saja materi pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di sini silakan kalian membentuk sebanyak 4 kelompok. Nanti kalian diskusikan dari pertanyaan-pertanyaan ini. Lalu kalian presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Waktu sebanyak 3 menit. Nah, itu tadi kasih kalian kertas. Nanti kalian tulis jawaban di sana. Nanti kalian presentasikan. Oh, baik Bu. Satu. Baik semuanya, apakah udah selesai diskusi? Sudah Bu. Iya. Silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Maju ke depan.
bangsa Belanda ke Indonesia. Tadi juga sudah disebutkan oleh beberapa kelompok dan juga beberapa teman kalian bahwa tujuan Belanda itu salah satunya adalah untuk mencari rempah-rempah, lalu ada dampak negatif juga positifnya, dan juga beberapa bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Belanda. Di mana itu adalah salah satunya Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro di Yogyakarta. Jadi kedatangan Belanda ke Indonesia memang dipicu oleh keinginan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, yang juga ada faktor lain seperti menyebarkan agama Kristen dan memperluas pengaruh kekuasaan kolonial. Dampak positif dari kedatangan Belanda tadi memang ada seperti yang dijelaskan oleh teman-teman kalian tadi. Namun perlu diingat bahwa dampak negatifnya itu lebih besar daripada dampak positif. Yang dimana itu dengan dampak negatifnya seperti eksploitasi sumber daya alam dan penindasan terhadap rakyat Indonesia atau pribumi. Bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda tadi juga sudah dijelaskan. Jadi teman-teman, itu saja materi kita hari ini. Untuk tugas kalian di rumah, yaitu silakan kalian merangkum materi kita pada hari ini. Dan juga di sini Ibu ada beberapa kuis yang bisa kalian jawab. Silakan kalian isi terlebih dahulu. Baik, di sini Ibu sudah memberi lembar LKPD. Silakan teman-teman isi buat nama yang di atas dalam waktu 10 menit. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengisi LKPD ini. Kesimpulan kita pada materi kali ini yaitu kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia dilatar belakangi dengan kepentingan ekonomi untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Melalui VOC, Belanda melakukan eksploitasi dan penjajahan yang menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Namun semangat perlawanan rakyat di berbagai daerah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Baik, itu saja yang cukupkan pada pertemuan kita hari ini. Selanjutnya